Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Azhara Murtidewi dengan NIM 2410204. Sebelumnya, saya mau memohon maaf karena background kamar saya ini kurang bagus dan juga banyak suara bocor masuk ke dalam video ini karena saya itu tag-nya itu pada siang hari. Masih terang. Sebenarnya langsung saja. Project yang akan saya sampaikan pada video kali ini itu adalah project Siakat Polkisma. Apa sih Polkisma itu? Polkisma itu kepanjangan dari Politeknik Pakis Malang. Nah, project ini tuh sebelumnya adalah project kelompok, dan kebetulan juga saya tuh kelompok 4 dari jumlah anggota itu 8. Yang pertama itu dari saya sendiri, ada teman saya Rina, Dio, Nurul, Bagus, Arya, Mira, dan Erika. Meskipun proyek ini itu proyek berkelompok, namun dalam penjelasan atau penyampaian video ini itu dilakukan oleh saya pribadi atau secara individu sebagai bentuk pemahaman pribadi terhadap proyek yang telah dikerjakan bersama. Pada video kali ini itu juga saya akan menjelaskan dan menampilkan apa aja sih fitur pada sistem informasi Siakat Polkisma, mulai dari sisi admin, dosen, mahasiswa, hingga bagian coding sistem. Pasti penasaran semuanya kan? Jadi langsung aja kita masuk ke video pertama. Video yang pertama menjelaskan tentang panel admin pada Siakat Polkisma. Di halaman ini, admin harus memasukkan email dan password untuk dapat mengakses sistem. Fungsinya untuk keamanan sistem, agar hanya pengguna yang berwenang yang bisa masuk. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini akan menampilkan ringkasan data akademik seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah, serta informasi secara umum. Dashboard juga memiliki fungsi sebagai pusat kontrol admin. Selanjutnya, ditampilkan menu tambahan mahasiswa, di mana admin dapat memasukkan data mahasiswa baru seperti nama, NIM, email, dan program studi. Menu ini berfungsi untuk pendataan mahasiswa agar tersimpan secara rapi. Kemudian ditampilkan menu tambah dosen yang digunakan admin untuk menginput data dosen seperti nama, NIDN, dan email. Menu ini membantu dalam pengelolaan data tenaga pengajar. Selain itu, terdapat juga menu data mata kuliah yang memungkinkan admin untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data mata kuliah agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Video kedua yaitu menampilkan Siakat Polkisma untuk dosen dan mahasiswa yang juga memiliki hak akses dan fitur yang berbeda. Yang pertama, pada Siakat dosen. Dosen dapat melihat mata kuliah yang diampu, melihat data mahasiswa, serta melakukan input dan pengelolaan nilai. Fitur ini memudahkan dosen dalam mengelola proses perkuliahan secara terstruktur. Yang kedua, ada Siakat mahasiswa.
Mahasiswa dapat mengakses data diri, melihat jadwal perkuliahan, mengisi dan melihat KRS, serta melihat hasil studi atau KHS. Dengan ini, mahasiswa dapat mengakses informasi akademik dengan mudah dan cepat. Jadi, perbedaan hak asas antara dosen dan mahasiswa juga memiliki tujuan loh, yaitu agar sistem tetap aman dan terkontrol. Baik, ini adalah video yang terakhir, yaitu tampilan dari phpMyAdmin sebagai pengelola database Yakat Polkisma. Di dalam database terdapat beberapa tabel penting, seperti tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Database juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan utama seluruh data akademik. Data yang diinput melalui sistem akan langsung tersimpan ke dalam database. Coding Sistem Informasi Akademik Yakat Polkisma. Seluruh kode ditulis menggunakan Visual Studio Code. Kode program ini digunakan untuk mengatur apa aja sih? Yang pertama, ada proses login pengguna. Yang kedua, hak akses admin, dosen, dan mahasiswa. Yang ketiga, proses input, pengolahan, dan penampilan data. Database juga memiliki koneksi yang memungkinkan sistem untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data. Dengan alur ini, sistem Yakat Polkisma dapat berjalan secara dinamis dan terintegrasi. Dalam proyek Yakat Polkisma yang dikerjakan secara berkelompok, saya berkontribusi secara aktif pada bagian perancangan tampilan antarmuka yang bisa disebut yaitu UI UX menggunakan aplikasi yang bernama Figma. Perancangan desain ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan sistem karena berfungsi sebagai gambaran visual dan acuan sebelum sistem dikembangkan ke tahap coding. Dalam perancangan tampilan menggunakan Figma, saya dan teman saya yang bernama Arya bertanggung jawab dalam membuat desain tampilan Yakat yang meliputi 1. Halaman login admin, dosen, dan mahasiswa. 2. Tampilan dashboard. 3. Tampilan menu pengelolaan data akademik. Desain ini juga dibuat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, sehingga setiap menu dan fitur mudah dipahami serta mudah digunakan. Dengan adanya desain ini, anggota tim yang mengerjakan bagian coding dapat memahami struktur tampilan sistem, menyesuaikan tata letak halaman dengan desain, serta mengembangkan sistem sesuai rancangan awal. Jadi, hal ini membantu proses pengembangan menjadi lebih terarah dan efisien. Untuk kontribusi saya dalam kerja tim, yaitu yang pertama adalah berdiskusi dengan anggota kelompok terkait kebutuhan fitur. Yang kedua, memberikan masukan mengenai tampilan dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, menyesuaikan desain berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jadi, desain yang dihasilkan merupakan hasil kolaborasi tim. Namun, dengan tanggung jawab utama pada bagian desain berada pada saya dan teman saya. Jadi, kesimpulan dari kontribusi saya ini adalah berperan dalam membantu membentuk tampilan awal dan alur pengguna Yakat Polkisma.
juga menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem sehingga dapat digunakan secara optimal oleh admin, dosen, dan mahasiswa. Kontribusi ini juga menunjukkan bahwa perancangan UI/UX memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah sistem informasi. Konsep gerbang logika pada sistem Syakat Polkisma digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem, terutama pada proses login, pengaturan hak akses, dan pengelolaan data akademik. Gerbang logika N digunakan ketika dua atau lebih kondisi harus bernilai benar secara bersamaan. Penerapannya yaitu, yang pertama ada proses login pengguna, yang kedua username dengan 278304 dengan password selesai sudah. Contohnya, username 278304, passwordnya selesai sudah, login akan berhasil. Lalu, jika username 258301 dengan password selesai sudah, login akan gagal dikarenakan username tidak sama dengan username yang aslinya. Lalu, ada gerbang logika OR digunakan ketika salah satu dari beberapa kondisi bernilai benar. Penerapannya yang pertama dalam penentuan hak akses pengguna. Yang kedua, sistem mengecek apakah pengguna termasuk admin, dosen, ataulah mahasiswa. Contoh logikanya, jika pengguna adalah admin atau dosen atau mahasiswa, sistem memberikan akses sesuai role. Yang terakhir ada gerbang logika NOT. Digunakan untuk membalik nilai kondisi, biasanya untuk pembatasan akses. Penerapannya yang pertama, mencegah pengguna mengakses menu yang bukan haknya. Contohnya, mahasiswa tidak dapat mengakses menu admin, dosen juga tidak dapat mengakses data master system. Jadi, admin harus login ke menu admin, mahasiswa harus login ke menu mahasiswa, dan dosen harus login ke menu dosen. Jika ada salah satu, semisal mahasiswa login ke menu dosen, itu tidak bisa atau gagal. Kesimpulan dari Syakat Polkisma yaitu sistem informasi akademik yang dirancang untuk mengelola data akademik secara terintegrasi bagi admin, dosen, dan mahasiswa. Juga didukung oleh database PHP MyAdmin dan dikembangkan menggunakan Visual Studio Code. Penerapan gerbang logika N, OR, dan NOT berperan penting dalam proses login, pengaturan hak akses, dan keamanan sistem. Desain UI/UX yang dibuat menggunakan Figma menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem agar mudah digunakan oleh pengguna. Demikian penjelasan singkat mengenai proyek Syakat Polkisma yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem informasi dan gerbang logika dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.